Halo teman Mawa, ketemu lagi. Nah, sekarang ini Mama mau sharing tentang plus minusnya tinggal di Amsterdam yang udah Mama, Papa, dan Wawa rasain selama sebulan ini. Jadi di video ini nggak ada Wawa ya. Mama akan full sharing tentang 5 hal yang plus dan 5 hal yang minus. Kayak apa sih? Nah, Mama mulai dari hal yang positif atau yang plusnya dulu ya. Yang pertama adalah tentang pendidikan anak. Jadi fokus utama Papa dan Mama untuk pindah ke luar negeri dan akhirnya memutuskan pindah ke Amsterdam adalah bagaimana sih sekolahnya dan pendidikannya Wawa di tempat baru tersebut. Nah, yang membuat Mama dan Papa itu merasa hal ini adalah positif banget adalah kesempatan untuk bersekolah yang gratis. Jadi Papa dan Mama itu punya pemikiran bahwa kita tuh merasa suka cukup sedih kalau di Indonesia tuh untuk mendapatkan pendidikan yang bagus menurut kami juga harus dibekali dengan bukan hanya dengan otak yang encer, tapi juga dibekali dengan uangnya gitu. Maksudnya orang yang punya uang lebih bisa sekolah yang bagus, orang yang nggak punya uang lebih ya dia mengandalkan beasiswa, itu pun kalau ada, dan gak bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitulah pokoknya. Nah, jadi Papa Mama tuh sangat amat ingin mendapatkan suatu sekolah atau pendidikan buat Wawa yang mana dia bisa merasakan berteman dengan siapapun, dan baik dari kalangan mau yang punya uang banyak, mau punya uang sedikit, gak punya uang sama sekali, tapi mempunyai kesempatan yang sama, karena pendidikan menurut kami adalah hak untuk setiap anak-anak. Nah, di Belanda ini sendiri sekolahnya adalah gratis, kecuali kalau memang orang tua memilih untuk sekolah internasional yang basicnya adalah bahasa Inggris. Mungkin yang sekolah gratis ini kekurangannya adalah menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Tapi hal itu merupakan suatu resiko yang Papa dan Mama oke lah, ini gak apa-apa kita ambil. Dan hitung-hitung juga buat latihannya Wawa kan, untuk bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk pemilihan sekolahnya itu sendiri juga selain gratis, kita juga bisa memilih kurikulum sesuai dengan kurikulum yang kita mau. Ada 5 pilihan sekolah sih setahu Mama. Yang Mama tertarik itu sih di 4 kurikulum. Yang pertama yang open bar atau yang public. Jadi kayak kurikulumnya tuh benar-benar umum sesuai dengan pemerintah Belanda. Terus yang kedua adalah kurikulum Montessori. Ketiga kurikulum Dalton. Dan yang keempat itu sekolah khusus terkait dengan keagamaan. Jadi basic sekolahnya itu sebenarnya kurikulumnya sama ya seperti yang open bar, tapi dia basicnya itu ada sesuai dengan agama gitu. Jadi ada yang basicnya Kristen Protestan, ada yang basicnya Islam, dan ada juga yang basicnya Katolik gitu. Jadi kalau di Katolik ya dia perbedaannya hanya merayakan hari raya terkait dengan Katolik. Kalau yang di Islam hanya merayakan hari raya yang terkait dengan Islam, seperti itu. Nah, itu semua bisa didapatkan secara gratis. Karena setahu Mama, waktu di Indonesia itu beberapa sekolah yang dengan kurikulum-kurikulum tersebut, misalnya kurikulum Montessori, itu tuh biasanya lebih mahal. Nah, kalau di sini tuh ya gratis gitu. Jadi kayak ya tinggal kita pilih aja mau sekolah yang mana nih buat anak kita gitu. Kalau Mama pribadi sih kemarin lebih memilih untuk memasukkan dia di open bar, karena pertama slotnya ada, terus juga kita udah cocok banget sama sekolahnya, dan juga cocok juga sama lingkungan sekolahnya. Terus kita juga ngerasa gimana ya, kepala sekolahnya tuh care banget waktu kita survei ke sana. Jadi hal-hal seperti itu tuh benar-benar bikin kita jadi tersentuh. Dan juga kan memang udah kesini, ya kita juga pengen ngerasain sekolah publiknya yang emang menggunakan kurikulum dari si pemerintah Belanda. Untuk bayar sebenarnya ada teman Wawa, tapi ini nggak wajib. Jadi nanti anak-anak itu akan istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Kita sebagai orang tua boleh jemput ke sekolah, terus nanti jam 1 kita antar lagi, atau kita bisa bawakan dia bekal. Nah, yang menemani anak ini untuk makan bekal itu adalah neni. Jadi guru-guru juga pure akan istirahat. Nah, kita hanya dikenakan biaya untuk membayar neni ini aja. Kalau Mama baca sih kurang lebih 200 euro per tahun ya. Ini tahun loh teman Wawa. Jadi kalau dibagi tuh ya cuma 10 sampai 12 euroan aja per bulan. Jadi menurut kami harga itu masih kayak oke banget lah gitu, dengan
hal yang kita bisa dapatkan gitu, sekolah yang gratis yang kita dapatkan, seperti itu. Hal positif yang kedua adalah hidup lebih mandiri. Jadi memang sih papa mama waktu di Indonesia itu kita juga hidup bertigaan aja. Jadi kita nggak punya ART, nggak ada yang pengasuh yang bantuin kita untuk merawat Wawa gitu. Tapi kita punya support system yang benar-benar oke banget. Yang pertama adalah daycare. Jadi sehari-harinya tuh Wawa di daycare. Daycare-nya juga oke banget, selaras banget sama keinginan kami untuk memberikan hal-hal yang baik gitulah kepada Wawa gitu. Jadi hariannya tuh Wawa di daycare gitu. Kita juga ada support system lain seperti orang tua, kakek neneknya Wawa, dan juga keluarga lain. Jadi once misalnya kita butuh minta tolong jagain Wawa, itu tuh ada orang tua yang bisa bantuin. Dan itu tuh jujur aja jarang banget sih. Selama Wawa di Indonesia kemarin paling minta tolong jagain yang tanpa ada kita tuh atau tanpa ada salah satu dari kita tuh paling cuman hitungan jari aja gitu. Karena memang prinsip papa mama adalah once kita punya anak, ya kita emang harus menyertakan anak itu dalam kegiatan kita. Ya kecuali kalau emang nggak bisa banget seperti acara kantor atau memang pingin me time aja, ya udah jadi ada yang jagain lah gitu. Misalnya mama mau me time nih ketemu teman-teman, papa yang jagain Wawa di rumah ataupun sebaliknya gitu. Jadi di sana pun sebenarnya kita udah bertigaan aja. Hanya aja kalau di sini tuh lebih bener-bener nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi bener-bener bertiga ya bertiga banget. Nggak ada daycare yang bisa segitunya ngebantuinnya atau orang tua yang bisa bantuin jagain gitu. Hal ini tuh kerasa dari segi kesehatan. Jadi kalau dulu kan kita suka mikir, ya udahlah kalau misalnya gue sakit, ya kan ntar bisa ada papanya jagain, ntar bisa minta tolong kakek neneknya jagain kayak gitu. Kalau di sini tuh enggak, jadi kayak bener-bener tuh mama nyetok banyak obat-obatan gitu. Terus bener-bener semenjaga kesehatan itu banget deh. Kayak nggak mau makan yang aneh-aneh, nggak mau ya nyoba yang aneh-aneh kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya kita sakit, siapa nih yang jagain Wawa atau siapa nih yang akan ngurusin ABC gitu di sini. Jadi lebih bener-bener seperti itu sih kerasanya. Karena kan berobat di sini tuh nggak, setahu kami tuh tidak semudah berobat di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan sakit dikit, panas gitu, rasanya demam, kita bisa ke UGD minta diinfus, obatnya masuk melalui infus gitu kan. Dan ada asuransi juga. Di sini memang ada asuransi sih, tetapi untuk dokternya itu sendiri tuh nggak bisa kayak langsung datang ke spesialis atau kita bisa langsung datang ke UGD-nya gitu. Nah ini tuh kita harus ada beberapa step, dan biasanya di step pertama pun ketemu sama dokter umumnya itu udah dikasih, ya udah lu sakit apa, obatnya paracetamol aja, ntar juga sembuh sendiri, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi hal itu membuat kita jadi lebih strong gitu ya, dan otomatis juga jadi lebih mandiri juga gitu. Oke, teman Wawa, sebelumnya nih yang hal positif yang ketiga nih, harap maklum ya kalau rambut mama kibar-kibar, soalnya di sini windy banget gitu. Jadi ini lagi summer, tapi matahari terik ya, tuh terik kan. Tapi tetap dingin dan angin banget gitu. Jadi beginilah. Oke, hal positif yang ketiga adalah lebih sederhana. Jadi ini tuh kerasa banget ya. Maksudnya gini, bukan berarti mama papa waktu di Indonesia tuh hidup mewah gitu, enggak, sama sekali enggak juga. Cuman mungkin lebih ke konsumtif. Jadi kalau mau beli bubble, mau beli snack ABC, mau beli barang ABC itu kasarannya tuh enggak sampai mikir panjang gitu. Kalau misalnya juga udah punya barang satu, terus kok nggak menarik nih mau beli barang yang lain, tapi fungsinya sama, itu tuh bisa aja kayak gitu. Nah di sini tuh sama sekali enggak. Jadi yang kita pelajarin adalah di sini orangnya memang lebih sederhana, dan mereka juga tidak sungkan untuk memakai barang yang second hand. Nah begitu pula dengan kami juga di sini melihat hal seperti itu. Terus juga ternyata barang second hand bertebaran di mana-mana dengan kualitas yang baik, membuat kami juga seperti itu. Jadi kayak banyak barang-barang di rumah kami yang juga barang second, karena tipe orang di sini adalah mereka jujur. Kalau barang itu udah jelek, mereka akan bilang jelek. Kalau barang itu masih bagus, mereka akan bilang bagus gitu. Nah contohnya kayak ada beberapa tuh nanti mama shoot ya, barang-barang apa saja sih barang yang second yang kita beli dan menurut kita tuh masih bagus banget gitu. Jadi lebih sederhana ke arah ke situ sih. Dan kayak lebih apa ya, kita dulu mungkin seneng kalau kita bisa makan enak gitu. Misalnya dalam arti kita bisa cobain cemilan yang terbaru nih, yang baru masuk di Indonesia nih gitu. Nah tapi di sini dengan duduk-duduk di taman nih, kayak mama nih syuting di sini gitu ya, di playground deket rumah tuh udah happy banget gitu. Ngelihat hijau-hijau, ngelihat
matahari, lihat awannya bener-bener bersih banget, itu udah cukup bahagia buat mama. Apalagi bertigaan bareng sama papa sama Wawa tuh udah bahagia banget. Jadi menurut mama hidup menjadi lebih simpel dan ya sederhana. Oke teman Wawa, ini adalah salah satu yang second kursi kerja papa. Meja makan ini mohon maaf ya berantakan ya, juga second. Terus trikaan itu, ini juga second. TV ini juga second. Mesin cuci ini juga second. Yang keempat, nilai positif yang keempat adalah pengalaman hidup yang once in a lifetime. Jadi buat papa dan mama ini kita sadar betul bahwa kesempatan ini untuk kami pindah ke Amsterdam itu tidak akan datang 10 kali gitu. Maksudnya satu kali aja ini udah benar-benar bersyukur banget. Jadi once ini kesempatannya datang, ya papa mama harus memanfaatkan ini. Jadi dengan banyak banget pertimbangan, ya akhirnya kita ambillah kesempatan ini gitu. Jadi menurut kami yang nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa seperti ini kan. Maksudnya gini sih, ada orang yang tinggal menjentikan jari dia bisa aja tinggal dimanapun. Tapi seperti papa mama, ya kita harus berusaha keras untuk bisa pindahlah untuk merasakan tinggal di negara lain gitu. Apalagi background kami yang pendidikannya juga full di Indonesia, untuk bisa merasakan kerja di luar negeri itu udah suatu prestasi lah buat kami gitu. Jadinya punya pengalaman ini tuh untuk tinggal di Amsterdam itu bener-bener hal yang sangat amat membahagiakan sih buat papa mama gitu. Dan ternyata keluarga papa mama juga begitu, pada seneng juga. Jadi hal ini sangat amat menyenangkan buat kami. Oke, hal positif yang terakhir, yang kelima adalah hidup lebih sehat. Jadi kalau misalnya mama papa amatin ya gitu, dia waktu kita belanja ke supermarket gitu, misalnya mau beli minuman yang berasa, itu tuh pilihannya ada yang kayak ya normal gitu sugarnya, ada yang half sugar, ada yang bener-bener zero sugar. Jadi kayak banyak banget pilihan menu makanan dan minuman yang seperti itu. Jadi kita bisa kayak oke, kita mau ngurangin gula nih, ya udah mau pilih yang ini. Jadi produk-produknya di supermarket tuh sangat amat mendukung. Dan juga kita nih yang belum memiliki kendaraan bermotor kayak mobil gitu, kita kan otomatis banyak jalan menggunakan public transport atau juga menggunakan sepeda. Nah dengan jalan, dengan bersepeda itu udah otomatis hidup sehat lah buat kami. Yang mana dulu apalagi pas WFH gitu, aduh hitungan jari banget deh jalan, cuman jalan di sekitar rumah juga bukan rumah yang besar gitu. Jadi kalau jalan paling cuma berapa langkah udah nyampe gitu. Jadi bener-bener happy banget di sini, hidup bisa menjadi lebih sehat. Itu sih yang mama rasain. Nah, itu adalah 5 hal positif yang mama dan papa dan Wawa juga rasain selama kita udah tinggal sebulan di sini. Mungkin terdengar klise atau juga biasa aja gitu, tapi ya itulah yang benar-benar pure kita rasain selama tinggal di sini. Ya terlepas juga dari segala macam fasilitas yang kita dapat di sini, ya kita juga bersyukur sih. Ya sebenarnya maksudnya fasilitas itu kan kayak fasilitas transportasi itu udah bener-bener oke banget ya, public transportnya gitu. Nah ya hal-hal itu menurut mama lumrah ya di negara yang lebih maju gitu. Hal seperti itu tuh emang pasti akan lebih baik gitu. Dan khususnya di Belanda itu juga bagus banget sih public transportationnya. Jadi kayak kita bisa kemana-mana, gak usah jalan-jalan jauh banget, udah ada tram, udah ada bus, udah ada metro, udah ada kereta, banyak banget pilihannya gitu. Jadi ya other than that yang pasti dirasain sama orang-orang lah fasilitas itu, ya 5 hal tadilah yang mama papa rasain. Oke, sekarang mama pindah tempat lagi karena tadi di meja tuh di situ tuh panas. Terus mama lupa pakai sunscreen, jadi kayak oke, saatnya aku pindah. Dan juga mama mau share tentang 5 hal negatif atau yang minus dari tinggal di Amsterdam yang udah mama rasakan, papa rasakan selama 1 bulan ini. Yang pertama, ini sebenarnya hal umum, tapi ini udah papa mama rasakan, adalah pajak yang tinggi. Jadi kalau di Indonesia kan pajak juga sebenarnya gede juga ya, tergantung dari besaran gaji sih gitu. Cuman kalau di Belanda nih udah benar-benar tinggi karena pajak itu dari gaji yang gaji UMR pun udah kepotong sekitar 30-an%. Dan dia tuh kurang lebih sekitar 37-49% deh pajaknya. Menurut mama papa itu tinggi banget ya, gaji kita dipotong sebesar segitu.
Nah, tetapi memang sih fasilitas yang kita dapatkan gitu ya, yang tadi kayak Mama udah sharing, sebenarnya oke juga, kayak transportasinya juga bagus. Terus habis itu banyak-banyak playground di sekitar rumah. Terus ya banyak hal lagi lainnya lah yang ngerasa bahwa oh gue bayar pajak besar nggak apa-apa deh gitu ya, kayak sekolah gratis juga dengan mutu yang bagus juga ya, kayak lebih ikhlas gitu. Jadi nggak tahu sih ini plus minus atau enggak, cuman yang pasti ini minus ya, karena memotong penghasilan memotong pendapatan kita gitu. Nah, tetapi memang ada beberapa sistem yang bisa kita akalin ya untuk pajak ini. Tapi ini legal, emang wajib, bukan wajib sih, emang bisa lah. Jadi ada sistem namanya ruling, yang setahu Mama adalah 30% dari pendapatan atau gaji kita itu tidak dikenakan pajak. Nah, baru yang kena pajak adalah 70% sisanya. Nah, itu tuh bener-bener ngebantu banget sih. Walaupun saat ini kita belum mendapatkan itu, karena ada beberapa hal administrasi yang harus kita urus dulu. Cuma ada kemungkinan besar mendapatkan itu kan udah syukur banget. Sayangnya, si ketentuan ruling ini saat ini hanya berlaku untuk 5 tahun ke depan. Ya, but it's okay. At least kita bisa merasakan itu, ya jadinya bisa lebih banyak menabung juga gitu. Oke, yang kedua adalah hidup hemat. Jadi memang semua orang juga rata-rata tahu ya bahwa tinggal di Eropa, termasuk di Amsterdam ini, harga-harga barang adalah cukup mahal. Baik itu dari listrik, bahkan air pun kita juga bayar yang cukup lumayan. Terus makan di restoran semuanya itu adalah cukup mahal. Walaupun memang gaji atau pendapatan yang kita dapat dalam bentuk euro, tapi kalau misalnya kita kita pikirkan terus kita gabungan gitu dalam sebulan, kalau kita mau makan di restoran seperti waktu kayak kita di Indonesia tuh bisa seberapa sih uang yang sisa gitu yang bisa kita tabung atau bisa buat dana darurat dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang kekurangan yang kedua adalah hidup jauh lebih berhemat. Nah, di sini tuh sebenarnya Mama pengen tegesin ya, bukan berarti ini pelit, tapi kita memang tahu aja nih prioritas yang mana. Maksudnya gini, kita bisa nih pindah ke sini, kita tahu bahwa di sini tuh mahal, tapi kita juga ya karena yang penting tuh kita mikir gini sih, yang penting gaji yang kita dapat itu cukuplah untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari, tidak minus ya oke. Nah, tapi kan ada beberapa prioritas yang kita perhatikan kan, misalnya kayak gini, ngapain kita makan di restoran setiap hari yang mana satu porsi itu bisa 15 euro, itu porsi sekali makan, sehari ada 2 kali makan lah ya, misalnya siang sama malam gitu. Terus habis itu kita kali 7 kayak begitu aja terus, itu tuh sebenarnya masih bisa kita hemat dengan kita masak sendiri kan. Toh groceries di sini pun barang-barangnya, aduh Mama bener-bener kayak bahagia banget karena barang-barangnya tuh unik-unik, lengkap, terus juga ada beberapa yang murah-murah gitu, kayak misalnya selai coklat gitu. Ini selai coklat tuh biasanya kalau di Indonesia kalau dirupiahin, walaupun kita nggak boleh rupiahin lagi ya di sini ya, cuma kalau udah harus dirupiahin itu sekitar 30-40 ribu. Di sini cuman 17.000, 18.000, tapi udah enak dan coklat banget gitu, bukan cuman gula doang rasanya. Jadi menurut kami kalau groceries yang mendukung ya kenapa enggak untuk masak setiap hari. Kalau emang pergi kita bawa bekal, kalau emang jam makan. Terus kalau emang suatu hari ada suatu acara atau emang lagi pingin makan di luar, ya udah baru kita makan di luar, makan di resto gitu. Tapi bukan berarti setiap hari kita harus makan di restoran, pesan makan ini itu gitu, karena ada hal-hal yang bisa kita hemat dan menjadi prioritas kita gitu. Terus juga ini lucu sih, jadi kita tuh kalau ke Gramet, khususnya Papa tuh suka banget sama komik Keluarga Super Pelit, Keluarga Super Irit. Nah, itu Bapak tuh selalu bilang kayak gini, "Ma, ini kita ayo dong, kita jadi kayak gini dong, kita hemat dong," gitu. "Kita irit dong hidupnya," gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya nggak bisa kan. Tapi Tuhan ternyata kasih kayak, "Nih, gue kasih lu tinggal di sini. Silakan tuh ikutin tuh kayak buku Keluarga Super Irit," gitu. Jadi ini contohnya kayak ini nih. Mama ntar mau tunjukin ya kayak apa. Jadi kan air kan bisa diminum juga. Jadi emang air tuh kita bayar dan harganya cukup lumayan. Ya cukup lumayan lah gitu. Jadi emang harus bener-bener kita hemat. Nah, jadi kalau kita buang air kecil, itu tuh kan kita bisa nge-flush kan. Nggak tahu nih ya, Papa tuh cuma ide aja. Jadi kayak air sisaan mandi kita kan kita pakai bak mandi kan, pakai bathtub gitu. Air sisaannya itu tuh ditampung sama Papa buat guyur
buat yang buang air kecil gitu. Kalau yang buang air besar baru pakai flush itu. Cuman kalau yang air kecil tuh pakai giyuran itu gitu. Itu sih nggak tahu ya ngaruh atau enggak. Juga nggak tahu juga untuk toiletnya itu bagus atau enggak tuh, jujur mama nggak tahu sih. Cuman itu adalah salah satu dari upaya kita mengirit air. Itu juga listrik juga kayak, karena di sini kalau malam itu terang, baru gelap itu jam 9 ke atas, jadi kita tuh suka nyalain lampu. Jadi suatu ketika ada teman datang kan, dia datang dari jam 6 sampai jam 10. Nah nggak mungkin dong kalau teman datang kita kan pasti nyalain lampu kan, karena kan masih mau ngobrol, mau makan gitu. Jadi kita nyalain lampu. Bahkan pas temen pulang kan ngeliatin lorong gitu, biasanya kita nggak pernah nyalain lampu lorong itu. Nah ini kita nyalain kan supaya teman kita ya nyaman lah mau pergi keluarnya gitu, mengambil sepatu dan sebagainya, kita nyalain kan. Terus mama dengan palasnya gini, mama kok kita nyalain lampu mama, biasanya kan gelap. Jadi emang kita tuh jarang banget nyalain lampu ya kalau emang lagi perlu aja, misalnya banyak kegiatan di ruang tamu kita nyalain lampu. Terus kalau di kamar mandi bener-bener kalau ada yang lupa matiin lampu kamar mandi, ntar mama kayak udah, siapa nih yang lupa nih matiin lampu, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya ya lucu juga, tapi ya seneng juga sih, kayak gini-gini tuh ternyata jadi penting banget. Ini loh teman Wawa maksudnya. Jadi air dari bathtub ini kita tampung, terus kita pindahin ke sini nih. Ini gayung ala-ala, kita nggak nemu gayung, jadi nanti tinggal disiram ke situ. Itulah tips hemat ala Papa Wawa. Hal minus atau negatif yang ketiga adalah tipikal orang Belanda yang to the point atau yang ngomongnya langsung atau direct gitu. Ini sih sebenarnya belum terlalu dirasakan banget, cuma cukup mengagetkan papa dan mama sih waktu itu. Jadi kan kita tinggal di apartemen. Nah memang kita belum pernah sih tinggal di apartemen gitu, jadi kita nggak tahu ya seperti apa sih bangunan apartemen itu gitu. Cuman kita sih melihat apartemen kita sih cukup kokoh dan bagus-bagus aja. Tapi ternyata kalau misalnya Wawa sih khususnya lagi berlari, ini kan namanya anak kecil ya, punya rumah baru gitu, dia pasti kayak seneng dong, dia lari ke sana, lari ke sini, kayak Wawa tolong ambilin ini, dia lari, atau Wawa ayo kita main treasure hunt gitu, terus dia lari gitu kan, ya wajar gitu. Terus kalau anak ketawa wajar kan, karena Wawa sendiri bukan tipe anaknya suka nangis banget yang sampai kayak meraung-raung setiap hari gitu, enggak gitu. Jadi kayak menurut kita ini sebenarnya dalam cakupan hal yang masih wajar, normal aja. Tiba-tiba pas kita lagi makan gitu, di ting tong ada suara gitu kan, bel. Terus kita buka, siapa tuh yang datang? Ternyata tetangga kita. Terus dia dia perkenalkan diri. Ini kita juga salah sih, nggak mau perkenalkan diri ya, karena kita nggak tahu nih tipe orang Belanda tuh, kita pikir individualis, ternyata ya wajar aja nih kalau mau perkenalkan diri atau mungkin bawa sesuatu gitu ya. Nah dia kenalin diri, nama dia siapa gitu. Terus dia bilang kalau ya saya mau kasih tahu nih, bangunan di apartemen itu tuh nggak sekonkret itu gitu. Jadi kalau ada anak kecil lari-lari, teriak-teriak, apalagi lari-lari sih khususnya, itu kayak storm gitu di rumah dia. Padahal dia di sebelah loh, bukan di bawah. Jadi kalau Wawa lari tuh duduk gitu, itu ganggu kata dia gitu. Nah oke, baiklah ya, saya sorry lah, kita kasih tahu Wawa yang akhirnya Wawa nggak lari lagi sekarang. Cuma ya kalau dulu di tempat mama tinggal di Indonesia, sering kok tetangga mama sebelah rumah sebelahnya lagi gitu teriak-teriak, berantem, maki-maki, atau ntar ada anak yang nangis setiap jam berapa tuh ada gitu. Kan nama anak kecil nangis wajar gitu, jadi kita yaudah diem aja. Kalau orang itu berantem ya juga kita nggak berani juga ya, mungkin ada masalah keluarga lah gitu. Tapi bener-bener seteriak itu ya, mungkin ada beberapa kata makian ya udah gitu, kita nggak berani negurnya kan. Pun berani kalaupun kita udah kenal atau mungkin udah seketerlaluan itu, baru kita berani. Nah di sini kenal nggak kenal, lu ganggu gua ya gue tegur lu kayak gitu, karena gue berhak juga dong tinggal di sini, menikmati kenyamanan tinggal di apartemen yang sama kayak lu kayak gitu. Jadi satu hal itu buat kaget sih, kayak emang segitunya ya sampai mikir kayak gitu sih. Tapi ya pelajaran juga, jadinya kita juga bisa lebih menghargai hak, juga melaksanakan kewajiban juga, dan kita juga bisa lebih mengetahui lah tipikal orang-orang yang ada di sini. Toh kita kan pendatang, kita nggak bisa untuk sesuka hatinya kita dong, kayak lu semua harus ngikutin kita gitu, enggak kan. Ada kita pendatang, kita harus menyesuaikan diri gitu. Yang keempat adalah, ini yang Papa Wawa rasakan sih, adalah ongkos kirim barang yang mahal. Jadi karena tadi ini terkait sama
sisi positif hidup lebih mandiri. Jadi salah satu bentuk mandirinya adalah kita kalau mau ngirim barang itu mahal. Jadi gini, sebisa mungkin kita bawa sendiri. Jadi kita harus membawa barang itu sendiri. Nah, kalau seperti kayak mesin cuci kan kemarin kita beli second kan. Nah, itu nggak mungkin dong papa gotong, kita nggak punya mobil. Terus habis itu juga sepeda pasti nggak muat gitu kan. Akhirnya kita menggunakan jasa kirim gitu. Nah, ini menurut kami yang lumayan mahal ya. Si mesin cuci itu kan harganya 100 euro. Nah, udah dapat yang bagus juga sih ya by the way ya. Tapi ya maksud kita ya ini kan 100 euro, tapi ongkirnya adalah 60 euro. Jadi gimana tuh? Jadi maksudnya mendekati dengan harga si mesin cucinya itu sendiri kan. Nah, sebenarnya gini sih, harganya tuh adalah 30 euro tapi untuk satu orang yang ngantar. Sedangkan untuk mesin cuci itu kan berat ya. Jadi butuh 2 orang gitu. Jadi papa walaupun udah ya udah terhitung lah maksudnya untuk membantu, tapi tetap butuh 2 orang. Jadi dikali 2 jadi 60 euro gitu. Jadi kayak pas dengar mah mesin cuci udah datang, wah oke, tapi ongkirnya mahal, berapa? 60 euro. Hah, harganya aja 100 euro sendiri, ongkirnya udah 60 euro, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang di sini mewajibkan kita untuk hidup mandiri banget gitu sampai hal-hal seperti itu. Karena plusnya sebenarnya adalah setiap pekerjaan orang, apalagi yang terkait dengan jasa, itu sangat amat dihargai gitu. Jadi kalau mahal itu wajar gitu. Tapi sebenarnya gini juga ada taktiknya juga kan, kayak misalnya kan kita udah dapat nih dipan tempat tidurnya merek IKEA kan. Nah, tapi ada beberapa spare part yang kurang termasuk kayu-kayu panjang gitu. Nah, papa akhirnya nyewa di sini kan biasanya ada naik sepeda terus ada gerobak depannya gitu, kayak mau pernah ada deh di video sebelumnya tuh nunjukin. Nah, ada yang bisa disewain per menit ataupun per jam. Nah, ini akhirnya papa kemarin sewa itu. Jadi dia pergi ke IKEA agak jauh tuh, berapa belas kilometer lah gitu sekali jalan. Dia bawa itu gitu. Jadi bisa ditaruh di kargonya. Nah, itu sewanya setahu mama tadi papa bilang adalah 4 euro per jam. Ya, lumayan sih kalau ini. Cuman ya memang kita harus angkut-angkut sendiri. Pas nyampe di rumah juga angkut ke atas. Tapi untuk mendapatkan si sepeda kargo ini gampang. Ya ada di pojok-pojok di dekat-dekat rumah gitu. Nah, ini adalah hal negatif terakhir atau hal yang minus terakhir, dan yang pasti semua orang alami adalah kangen dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Mama memang baru sebulan di sini sih, tapi ya udah lumayan cukup kerasa kangen ya sama keluarga sih, khususnya sama orang tua gitu, kakak adik, juga sama sahabat-sahabat tuh udah kerasa kangen banget gitu. Nah, memang itu sih yang pasti akan dirasakan semua orang yang tinggal jauh dari rumahnya, baik itu di luar kota ataupun di luar negeri, itu udah pasti akan kangen banget. Mama juga lebih ngerasa kayak selain kangennya itu lebih kayak fear of missing out gitu ya. Jadi kayak takut ketinggalan hal-hal yang terjadi gitu di Indonesia, yang terjadi dengan keluarga. Kayak misalnya kemana ada kumpul-kumpul keluarga gitu, waduh mama pingin banget datang. Itu misalnya kayak sahabat-sahabat yang biasanya kayak ayo kita pergi yuk gitu. Nah, ini kan ya pergi gimana ya gitu kan, emang beda tempatnya kayak gitu-gitu sih. Jadi hal itu yang memang bikin bikin sedih juga. Tapi ya mama percayalah, seiringnya waktu kita bisa menemukan teman baru juga, dan juga keluarga dan juga sahabat itu udah pasti mau kita dimanapun udah pasti ada di hati. Oke, teman Wawa, jadi itu adalah 5 hal positif dan 5 hal negatif selama sebulan yang udah papa mama Wawa rasakan selama tinggal di Amsterdam ini. Nah, buat teman-teman yang pingin tinggal di luar negeri, di luar kota, kalau ada kesempatannya dan mungkin itu dipikir-pikir lebih banyak hal yang baiknya, atau mungkin lebih baik lah buat karir atau buat kehidupan teman-teman, ya dicoba lah gitu. Jadi emang papa mama ini adalah nekat, tapi dengan segala macam pertimbangan, termasuk dari segi umur, kesempatan pekerjaan, perkembangan Wawa gitu, ya akhirnya kami memberanikan diri. Oke teman Wawa, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.